hanya mengosongkan memori angan-angan di otak itu dengan semedi napas, Mas. Tarik napas kosong, buang juga kosong. Tarik napas kosong, buang tentram. Nah, terus sambil diarahkan supaya nafas itu kita nikmati, membuat memori akal ini hilang, Mas. Pembelokan itu sangat halus ya, Gus ya? Sangat halus. Sampai banyak orang kemudian mengatakan, ya aku Nabi, aku Imam Mahdi, terus kemudian ya akhirnya keakuannya yang muncul, dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena zikir itu sesungguhnya menundukkan egonya, menundukkan wujudnya. Contohnya saya ini kan punya wujud. Saya harus menundukkan wujud saya, yang ada hanya wujud Allah. Saya punya sifat, yang ada hanya sifat Allah. Sifat saya tundukkan. Saya jadi Rafiq ini kan dengan proses cahaya. Saya harus menundukkan cahayanya Rafiq, yang ada hanya cahaya Tuhan, cahaya Nur Muhammad itu tadi. Terus hidup saya, adana saya, itu harus saya hilangkan dari kesadaran saya tundukkan, yang ada hanya Allah. Allah yang menguasai hidup dan kehidupan saya, seperti itu. Lah disitulah kita akan terbebas dari egoisme yang muncul dalam zikir itu. Banyak, maaf ya Mas, bisikan-bisikan itu sangat lembut. Contohnya, karena dia sering berzikir, akhirnya dia merasa dirinya yang paling ahli zikir. Itu pembelokan loh Mas itu. Dirinya lah yang paling suci dibanding yang lainnya. Dirinya lah yang paling benar dibanding yang lainnya. Itu pembelokan secara tidak dia sadari. Sebetulnya orang yang terbimbing itu kelihatan loh Mas. Kelihatan. Orang yang bertemu guru sejati itu kelihatan dari tingkah lakunya. Orang yang sholat, orang yang bersyahadat atau berzikir, orang yang berpuasa, berzakat dan berhaji itu tadi, kalau dia menemukan guru sejati itu terlihat, dia menemukan guru sejati dalam dirinya itu terlihat dari budi pekertinya Mas. Itu saja. Bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana tutur katanya. Orang yang sudah menemukan guru sejati yang dibimbing oleh guru zahir tadi, itu budi pekertinya lebih bagus Mas. Dia akan lebih tertundukkan. Tidak ada riya, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan di situ, dan tidak ada penghakiman. Ya, dia merasa suci, yang lainnya kotor semua. Dia merasa benar, yang lainnya salah semua, buruk semuanya. Contohnya, orang yang belum mendapatkan satu titik hidayatullah itu biasanya, contohnya, ada orang mengajarkan sesuatu, yang dia cari bukan titik kebenaran Mas, tapi yang dia cari kesalahannya Mas. Seperti itu. Berarti orang itu ketika mendapatkan satu kesempatan, mendapatkan titik kesalahan dari omongan orang tersebut, itu sesungguhnya pembelokan Mas. Itu menunjukkan bahwa egonya muncul, bahwa dia pandai tapi tidak menemukan guru sejati. Sepandai apapun orang, kalau tidak menemukan guru sejati, yang dia cari adalah kesalahan-kesalahan orang, penghakiman. Termasuk saya ini, saya ngomong kayak gini, kayak banyak kok Mas yang dicari kesalahannya. Ya memang saya manusia, pasti tidak akan lepas dari kesalahan toh Mas. Nah itu yang dicari itunya Mas. Tapi orang-orang yang menempatkan guru sejati, itu dia cara dene wong Jawa ki senengane mangan woh-wohan. Jadi saya ngomong kayak gini, sing digoleki woh-wohane Mas. Yang dicari buah dari apa yang saya omongkan. Seperti itu. Seperti saya, walaupun kayak gini, saya biasanya kalau mendengar pengajian, saya nggak melihat siapa yang ngomong. Biasanya yang cari woe opo, buahnya apa dari orang tersebut, kayak gitu Mas. Tuh
Jadi guru sejati itu gampang mas titikannya. Dia akan semakin tunduk, semakin lembah mana, nggih. Bahkan dia akan merasa risih mas. Kalau dia diistimewakan, dia istilahnya dibandingkan yang lain diistimewakan itu, dia risih mas. Orang-orang yang sudah mendapatkan guru sejati itu, dia ingin hanya tunduk, sujud sama Allah kayak gitu. Itu sudah cukup bagi dia. Tidak perlu diistimewakan banyak orang kayak gitu. Itu cirinya gampang banget mas. Ngeten niku. Adab sopan santunnya dengan alam kelihatan. Tidak perlu sebagai seorang penuntun, sebagai seorang mursyid, terus kemudian terlalu membebani jamaah-jamaahnya untuk tiap ini kita iuran sekian, kita ritual bayar sekian, sampai kemudian kalau sedekah lewat saya itu banyak loh Gus yang kayak gitu. Nah kita gimana Gus supaya tidak tergoda kayak gitu Gus? Cirinya gini mas, mursyid yang sesungguhnya itu akan lebih mempermudah mas. Contohnya jenengan kok sulit ya saya khusyuk, dia akan memberi satu kemudahan jalan agar dia mendapatkan satu titik khusyuk. Jadi mursyid yang benar itu ya dia akan mempermudah para pencari-cari Tuhan mas, bukan mempersulit dengan ini itu ramainya ini, enggak mas, itu malah dipertanyakan mas. Tuh, jadi orang-orang yang merasa jadi pembimbing itu ya mbok ya dipermudah lah, orang mau mencari Tuhan kok dipersulit kayak gitu. Wah iuran yo nek dhek sugih mas, nek melarat mesakno to mas. Itu dia matanya sudah tertuju sama Tuhan, hatinya sudah tertuju pada Tuhan. Jadi ada orang datang ingin mencari Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, itu biasanya dia bahagia mas, bertemu aja udah bahagia, membimbing itu sudah bahagia, satu kepuasan. Jadi dia bisa membawa seseorang bisa dekat, itu sudah satu kepuasan. Jadi mursyid-mursyid sing ngel-ngel nih perlu dipertanyakan. Tapi saya tidak sebut merek nih siapa itu. Junungan bisa kok mas lihat sendiri. Ngel-ngel nopo. Biasanya jaluk dihormati itu loh mas. Lebih diistimewakan dibanding yang lainnya. Itu tidak bisa dibohongi mas. Seorang mursyid itu biasanya dia lebih gimana ya? Lebih tunduk hatinya kepada Tuhan. Tapi ada satu mas, orang yang derajat syir itu didatangi ditakoni angel, dia galak seperti itu, memang dia bukan tugasnya. Itu hati-hati orang-orang kayak gitu, seperti orang gila jenengan datangi, ya hasilnya dia hanya pura-pura gila mas, jenengan datangi terus dia galak, itu supaya jangan deket-deket aja. Karena memang ibaratnya peranku itu dudu nang kono gitu ibaratnya ya Gus ya. Peranku ora ning kono, aku ming nang kene ming ndongake alam kene semene iki. Nek masalah mulang wis eneng sing duwe wewengkon, eneng sing duwe wewenang. Lah itu ndak bisa dikategorikan orang yang seperti itu tadi. Tapi ngeten Mas, madeg dadi guru mursyid, terus akhirnya memerah murid-muridnya, lah itu beda Mas. Tuh seperti itu. Ngeten itu. Kalau bahasanya kawan-kawan musafir itu Gus, karena saya dulu kebetulan tertarik dunia tasawuf itu ya, ketularan teman-teman musafir di jalan-jalan itu. Iya. Nanti ya sama orang seperti itu tagain donya ya, jaga itu musafir seperti itu. Sampean lihat ya, kadang di pojokan-pojokan kota itu ada seseorang orang hanya jualan apa itu telu, jualan sikat bodol, dia jualan odol tinggal separuh, kan nggak mungkin dia dia laku. Itu ada itu Mas, biasanya itu jagat kayak gitu. Jadi sing didol ki kira-kira ora iso nguripi dheke. Tapi pernah saya bertanya, lah nek ra payu ki uripmu saka ngendi? Jadi orang yang lewat terus dia doakan itu nanti akan menghidupi dirinya Mas. Dan dia akan mendapatkan satu rezeki itu dengan cara rahasia. Kayak kemarin waktu kami di Parangkusumo itu bertemu seorang musafir Mas.
itu dhek iso nemokke roti. Rasanya beda dengan roti yang di sini. Terus yang dilala saya tanya, itu roti saka ngendi? Saka swarga. Ngono kuwi. Lah saya no comment ya. Tapi enak tenan, Mas. Terus dia paringi. Iki anak-anak ini. Oh. Dikasih apa ya? Wingi. Apa? Roti ya. Apa? Roll gitu. Roll egg. Oh, roll egg. Padahal dia itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dia dapat kayak gitu kan. Nah itu cagak-cagak dunia itu misterius, Mas. Itu nek ditakoni pelajaran sok galak itu, Mas. Biasanya. Sok malah nek jenengan parani, jenengan disengeni itu. Memang bukan makomnya itu. Makomnya untuk mengajari itu, karena dia memang makomnya mendoakan semesta kayak gitu. Enggak. Seperti yang disampaikan Gus Rafiq tadi tentang dikir nafas. Kalau apa tuh namanya saran dari panjenengan untuk orang yang umum, Ya. ketika dikir Allah itu cukup di batin, ataukah kemudian sambil keluar masuknya nafas, Gus? Oh ya, itu ya. Ini bisa umum, Mas. Ini bisa umum, tapi tidak sampai ke level-level makomat tadi ya. Ini bisa dijalankan secara umum. Yang pertama adalah jangan menggunakan pikiran, karena pikiran ini unsur dunia, Mas. Yaitu kita tahu yang namanya perangkat manusia yang berhubungan dengan dunia itu pertama wadak ya, Mas. Lah wadak ini di dalamnya ada nafsu, dan nanti sing naleni niku akal, Mas, atau pikiran atau cipta. Lah itu kalau umpamanya kita masih pakai kepikiran itu nanti akhirnya ngembang karena pikiran ini isinya memori dunia, Mas. Nah makanya kalau orang umum mau melaksanakan satu zikir yang bisa cepat berhubungan dengan Tuhan itu yang pertama adalah semedi otak. Semedi otak. Semedi otak itu kita hanya mengosongkan memori angan-angan di otak itu dengan semedi napas, Mas. Tarik napas kosong, buang juga kosong. Tarik napas kosong, buang tentram. Nah, terus sambil diarahkan supaya nafas itu kita nikmati, membuat memori akal ini hilang, Mas. Nah, aslinya yang pertama semedi nafas atau semedi nafas di akal itu tadi kita hanya menikmati nafas saja, Mas. Kayak gitu. Lama-lama memori atau angan-angan di otak itu hilang, terus kita masuk ke dalam hati. Nah, akhirnya hati mengucapkan Allah, dinikmati, Mas. Atau juga bisa dengan nafas, Mas. Dengan nafas tok itu tarik kosong, buang Allah, tarik kosong, buang Allah. Itu efeknya luar biasa, Mas. Apa, Gus, efeknya, Gus? Darah, Mas, efeknya. Kita bernafas, jenengan tarik nafas, itu nafas akan kemana itu? Tidak tahu dah, tarik nafas. Nah, ketika jenengan membuang dan menarik nafas itu akan membuat jantung berdetak, nadi berdenyut, itu akan mengarahkan darah untuk mengalir di seluruh tubuh. Tuh. Ketika jenengan tidak pernah dzikir nafas, darah itu digunakan nafsu untuk selalu condong dengan dunia. Lawamah dengan kekayaan, amarah dengan kehormatan, supiah dengan enak-enak jagat, enak-enak dunia ya. Sing digoleki sing enak-enak. Terus nanti darah yang mengalir itu digunakan nafsu untuk condong ke situ. Nah, akhirnya hidup kita penuh dengan nafsu, Mas. Nah, kalau jenengan dzikir nafas, nanti nafas itu menembak detak jantung jenengan, nanti darah yang mengalir dalam diri panjenengan itu akan berlatih mengucapkan tauhid. Allah. Nanti efeknya, walaupun di dunia ini jenengan ngomong nafsu, yang golek kekayaan, golek kehormatan, golek kenikmatan dunia, jenengan tetap mutmainah nafsunya.
tetap tenang dan tetap berhubungan dengan Tuhan. Jenengan ajeng nyambut gawe maca bismillahirrahmanirrahim itu pun kusuk, Mas. Tapi kalau darah jenengan ini tidak berlatih untuk mengucapkan kalimat tauhid, ya mau kerja sing doyak duit le bismillah ini wis ketutup duit dhisik, Mas. Makanya energinya ndak ada. Jadi zikir ini intinya aslinya melatih peredaran darah untuk mengucapkan kalimat tauhid, karena nafsul mutmainnah itu unsur air. Lah unsur air dalam tubuh kita itu ya darah itu, Mas. Kayak gitu. Orang-orang umum bisa, Mas, zikir napas itu. Banyak sekali tata caranya. Tarik buang Allah. Tarik kosong, buang Allah. Tarik tenang, buang Allah. Lah itu kalau diulang-ulang nanti akan membentuk satu letupan-letupan energi ketuhanan. Lama-lama energi ketuhanan itu akhirnya akan memenuhi lingkup zahir batin kita. Dalam tataran tertentu tidak perlu mursyid Kak, gitu. Bisa, ya? Bisa. Tapi kalau sudah makom-makom tertentu, ya kita harus tahu, iki aku wis butuh mursyid. Kalau belum tidak perlu. Iya. Ngoten niku, Mas.